Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Profesor Dr. Haji Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat kepada Dr. Jasminto MPDI selaku Dekan FAI Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat kepada Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan orang tua yang saya sayangi dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Putri Aslikatu Saidah, kelas 3B, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan presentasikan tentang dasar filsafat, dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah tujuan pendidikan Islam, yaitu untuk membentuk individu yang memiliki keseimbangan antara aspek spiritual, moral, intelektual, dan sosial. Tujuan utama pendidikan Islam yaitu untuk membentuk akhlak yang mulia. Yang kedua, membangun hubungan dengan Allah. Yang ketiga, mengembangkan intelektual dan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah sumber-sumber filsafat pendidikan Islam. Sumber-sumber filsafat pendidikan Islam berasal dari beberapa landasan utama dalam ajaran Islam yang mengikuti Al-Quran, hadis, ijtihad. Kemudian yang ketiga adalah prinsip-prinsip pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pendidikan Islam didasarkan pada ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, sosial, dan moral. Beberapa prinsip utama dalam pendidikan Islam yaitu tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu kesatuan Allah. Kemudian yang ketiga adalah metode pendidikan Islam, yaitu pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Beberapa metode umum yang digunakan dalam pendidikan Islam yaitu metode targhib wa tarhib, yaitu motivasi dan peringatan. Kedua, metode keteladanan atau uswatun hasanah. Kemudian yang ketiga, metode pembiasaan yaitu takwid. Kemudian yang keempat adalah metode tanya jawab atau hiwar. Kelima, metode nasihat, dan yang keenam adalah metode ceramah atau muhadharah. Kemudian landasan hukum. Di sini ada landasan hukum. Landasan hukum adalah dasar atau pijakan yuridis yang digunakan untuk mendukung, memperkuat, dan melegitimasi sebuah tindakan, kebijakan, atau keputusan dalam konteks hukum. Contohnya, landasan hukum bisa berasal dari berbagai sumber hukum yang diakui oleh sistem hukum suatu negara. Contohnya, Undang-Undang Dasar, terus peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga ada yang nomor 6, yaitu ada kurikulum pendidikan Islam, yaitu rancangan pembelajaran yang dirancang berdasarkan nilai-nilai prinsip dan ajaran Islam untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik. Nah, contohnya dalam kurikulum pendidikan Islam yaitu ada landasan akidah atau yang dinamakan keimanan. Keimanan. Kemudian yang kedua adalah landasan syariah. Kemudian yang ketiga pendidikan akhlak, yang keempat Al-Quran dan hadis. Kemudian nomor 7 adalah institusi pendidikan Islam. Institusi pendidikan Islam adalah lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ajaran Islam. Contohnya adanya pesantren, kemudian madrasah, sekolah Islam terpadu, dan universitas Islam. Kemudian yang ke-8 adanya pendekatan dan metode pengajaran, yaitu strategi dan teknik yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian evaluasi dan pengembangan.
Apa sih yang dimaksud dengan evaluasi dan pengembangan? Yaitu konteks pendidikan yang mengacu pada proses penilaian dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap berbagai aspek pembelajaran untuk memastikan efektivitas dan peningkatan kualitas pendidikan. Contohnya yaitu evaluasi. Jadi kayak evaluasi kepada siswa, evaluasi guru dan metode pengajaran, dan evaluasi kurikulum. Yang kedua pengembangan. Contohnya pengembangan yaitu pengembangan kurikulum, pengembangan metode pengajaran dan lain-lain. Itulah sekian presentasi saya tentang dasar filsafat dan dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.